Bang Effendi, kita masih di EGWL, kita lanjut lagi ya ngomongin soal bola ya, ini seru banget. Kemarin Bang Effendi sudah jelaskan nih pada episode sebelumnya gitu ya, ini ada apa sebenarnya. Sekarang ini kan Ganjar Pranowo juga sering nih dituding netizen sebagai salah satu penyebab batalnya Indonesia atau gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 ini gitu ya, atau Pildun U20 gitu ya. Nah, ada juga yang mengkait-kaitkan bahwa akhirnya ini akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar. Ada yang mengatakan bahwa pendukung Ganjar akhirnya pindah ke Prabowo ya karena masalah ini. Nah, kalau Bang Effendi melihatnya gimana? Saya khawatir ini EG Well ini dibaca menjadi elektabilitas Ganjar Well. Saya mau bilang begini, hai bola, kita cari tahu dulu persis apa masalahnya. Tadi sudah ya. Yang kedua, Ganjar misalnya menolak karena ideologi. Iya. Boleh nggak dia menolak? Ya boleh. Iwel boleh nggak menolak? Boleh. Siapapun boleh menolak. Ya, tapi keputusannya tetap di Bapak Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau presidennya bilang iya dan tetap jalan, Ganjar gimana? Ya jalan. Presiden ini gubernur levelnya kan. Ada Gibran juga kan yang adalah penanggung jawab kota pelaksana wali kota. Tapi begini, ada Rob Harris juga yang mengatakan ini persoalannya bukan di situ, tapi kita tidak siap. Buktinya tanggal 28 itu masih ada tim-tim yang menilai kesiapan stadion, belum lagi pemasangan VAR dan menjahit rumput dan sebagainya. Tapi 29 kita sudah dinyatakan tidak gitu ya. Oh iya, ini ada Twitternya ya, tweetnya Rob Harris ya. Ya, Iwal sampaikan. Nah, tapi supaya kita tidak dalam konteks membela Ganjar atau membela siapapun, karena sebetulnya menarik juga loh untuk menanyakan, kalau yang diam-diam saja itu artinya apa? Kalau diam artinya apa? Datang boleh, enggak juga masalah gitu ya. Yang penting saya diam selamat misalnya. Nah, saya cuma mau bilang gini, pasti pada hari-hari ini akan ada pengaruhnya pada elektabilitas seorang Ganjar. Malah jujur tuh, limpahannya kelihatannya akan lebih banyak diperoleh oleh Pak Prabowo. Kenapa? Kan ini lagi banyak diajak jalan-jalan oleh Presiden, terus kemudian ditambah lagi dengan Ketua BIN yang mengatakan auranya sepertinya pindah sebagian. Sebagian ya. Tapi masalah sebagian lagi kan belum tentu di mana nih. Sebagian lagi belum tentu. Tapi dengan demikian, pasti kalau dilakukan survei, bayangan saya akan lebih untuk Prabowo. Hanya kan waktu berjalan cepat juga, berjalan cepat, dan kemudian juga informasi-informasi saling bertukar sekarang ini. Apakah karena satu lagi nih, ini menarik nih, cuman di kanal kita nih. Salah satu teman kita yang sering tampil di televisi katanya dia punya banyak info dari FIFA dan bahkan juga tim Interpol. Katanya FIFA itu membatalkan itu karena ada info tentang peluang ancaman keamanan, langsung aja teror di salah satu tempat ini. Ini teman kita yang sering tampil di televisi dalam minggu-minggu ini, dia punya hubungan dekat katanya dengan FIFA dan juga Interpol kurang lebih. Jadi kita tenang dulu, kalau semua informasi ini keluar, nanti baru ketahuan elektabilitas siapa yang betul-betul langsung terganggu dan berapa lama daya ingat dari bangsa Indonesia tentang masalah ini. Tapi kalau ditanya hari ini, betul Hel, hari ini survei itu kan still foto pada waktu dilaksanakan. Pasti agak mengalami gangguan elektabilitas Ganjar. Bisa nggak gini Prof, tadinya orang yang tidak memiliki simpati sama Ganjar, tapi ternyata sama. Artinya itu menolak gitu kehadiran salah satu tim yang berlaga, atau tim Israel. Wah, ini ada Ganjar yang bersuara seperti ini. Yang lain diam-diam aja nih gitu ya. Sementara mungkin yang tadi kayaknya rasa-rasanya satu pemahaman saja kok diam-diam aja. Terus dia beralih gitu, mulai terkait Ganjar. Itu nama teorinya spiral of silence. Jadi ada orang itu merasa dia takut mengeluarkan sesuatu yang tidak favorit, tapi begitu lihat Ganjar dia jadi simpati kepada Ganjar. Kalau saya lebih bukan pada itu, karena harus disurvei itu, ada teori-teorinya. Saya mau bilang begini, Ganjar ini sekarang sudah teruji. Karena diserang oleh begitu banyak orang, dia cuma bilang, serang saya, jangan serang istri dan anak-anak saya. Dan kanal ini nggak boleh menjadi kanal yang membela siapa-siapa. Tadi kita jawabannya 3-1, biarlah waktu yang bicara, sambil fakta-fakta lain terbongkar. Apa betul nih teman saya yang sering di televisi itu, dia bilang memang ada dalam tanda kutip ancaman, keamanan, teror malahnya kata dia. Jangan-jangan kalau itu benar ini menyelamatkan. Dan yang ketiga di atas itu semua, negara Republik Indonesia bukan negara federal.
tolong sampaikan ke FIFA. Nah, kalau itu dipahami, kita nanti akan berhadapan dengan elektabilitas yang berbeda, walaupun hari-hari ini untuk Prabowo pada 19 Oktober sampai 25 November.